Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada dua jenis waktu dalam hidup ini. Waktu yang kita hitung dan waktu yang Tuhan tetapkan. Kita sering hidup dalam jam kita sendiri. Jadwal kita, rencana kita, target kita. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Waktu Tuhan. Bukan sekadar hari ini, tetapi momen ilahi di mana Tuhan membuka pintu anugerah. Sahabat terkasih, mari kita membaca 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabat terkasih, ayat ini dikutip dari Yesaya 49 ayat 8. Dalam konteks itu, Tuhan berbicara kepada umat yang hancur, terbuang, kehilangan harapan. Lalu Tuhan berkata, akan ada waktu aku berkenan. Itu adalah janji. Namun, ketika Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 6 ayat 2, dia sedang mengatakan sesuatu yang sangat radikal. Janji itu sudah masuk ke dalam penggenapan. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Sahabat terkasih, bayangkan ada seorang tahanan yang sudah lama hidup di dalam penjara. Hari demi hari dia lalui dengan harapan kecil. Mungkin suatu hari aku akan bebas. Lalu suatu hari pintu selnya sebenarnya sudah terbuka. Kunci sudah dilepas, statusnya sudah dibebaskan. Tapi dia tetap duduk di dalam. Karena dia tidak tahu bahwa waktunya sudah tiba. Dan banyak orang seperti itu secara rohani. Pintu sudah dibuka, anugerah sudah tersedia, keselamatan sudah diberikan. Tapi mereka masih hidup seolah-olah masih terkurung. Sahabat terkasih, dalam pemahaman Alkitab ada dua konsep. Kronos yaitu waktu berjalan, jam, hari. Kairos yaitu waktu ilahi, momen penentuan dari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang Kairos. Ini bukan sekedar hari ini, hari Sabtu. Ini adalah Tuhan sedang membuka sesuatu. Artinya, ada momen di mana Tuhan mendekat. Ada momen di mana Tuhan mengetuk. Ada momen di mana hati menjadi peka. Dan itu tidak selalu terjadi setiap saat. Sahabat terkasih, mari perhatikan bukan aku akan mungkin, tapi aku akan mendengarkan, aku akan menolong. Ini bahasa kepastian. Tuhan tidak pasif. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Tuhan sudah siap merespon. Melalui Kristus, akses kepada Bapa terbuka. Doa didengar, pertolongan tersedia. Jadi, masalahnya bukan pada Tuhan. Sahabat terkasih, di Yesaya bentuknya masa depan. Di 2 Korintus menjadi masa kini. Karena sejak Kristus datang, kita hidup dalam zaman anugerah. Ini berarti tidak perlu menunggu sistem lama. Tidak perlu menunggu kelayakan diri. Tidak perlu menunggu waktu tertentu. Semua sudah dibuka melalui salib. Sahabat terkasih, kata hari ini berarti kesempatan ini nyata. Undangan ini aktif. Respon ini mendesak. Bukan karena Tuhan terburu-buru, tapi karena manusia mudah menunda dan mengeras. Semakin ditunda, hati semakin tumpul.
Semakin ditunda, suara Tuhan bisa semakin samar. Banyak orang sebenarnya sudah dengar firman, sudah tahu kebenaran, sudah pernah disentuh Tuhan, tapi tidak bergerak karena mereka pikir masih ada waktu. Padahal firman Tuhan berkata, waktu itu sedang berlangsung sekarang. Sahabat terkasih, ini yang sering kita tidak sadari. Kita bukan sedang menunggu Tuhan bertindak. Kita sedang hidup di dalam tindakan Tuhan yang sudah dimulai. Pertanyaannya bukan, Tuhan, kapan Engkau menolong? Tapi, apakah aku mau masuk ke dalam pertolongan itu sekarang? Sahabat terkasih, mungkin pagi ini bukan kebetulan kita mendengar firman Tuhan ini. Mungkin ini adalah kairos dalam hidup kita. Saat di mana hati kita sedang dibuka, Tuhan sedang berbicara, dan keputusan sedang diminta. Dan Tuhan tidak berkata, pikirkan nanti, tapi hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah membuka waktu anugerah-Mu. Terima kasih karena di dalam Kristus, pintu itu tidak lagi tertutup. Ampuni kami karena kami sering menunda, padahal Engkau sudah bekerja. Hari ini kami mau merespon Engkau. Kami mau membuka hati kami. Kami mau berjalan dalam waktu-Mu. Tolong kami untuk tidak melewatkan kairos-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya didengar, tetapi direspon. Selagi waktunya masih disebut hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.